Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala Qur'an wal Furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Prima Ramadhani, mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati, Kota Bengkulu. Kali ini di pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sekiranya menurut saya menarik, yaitu proses perkembangan pendidikan Islam pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan Agama Islam. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita menggali atau berbicara lebih luas lagi, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan usaha belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam 3 periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan kemudian pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara pada abad ke-13 pada abad ke-13. Kehadiran mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatera dan Jawa. Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir Sumatera di pedalaman agama Hindu yang pada masa itu masih sangat kuat. Sedangkan pendidikan agama Islam pada masa pra-kolonial dalam bentuk pengajian Al-Quran dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Kitab ini adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang. Pendidikan Islam yang sederhana ini sangat kontras dengan pendidikan Barat yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-17. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan Islam mengalami perubahan baik dari segi kelembagaan, materi pembelajaran, model, metode maupun struktur organisasi, sehingga lahirnya suatu bentuk yang baru yang disebut dengan istilah kita pada saat sekarang ini, yaitu adalah madrasah. Dari uraian ini, maka saya mengambil beberapa persoalan yang barangkali yang akan kita coba angkat di taklim kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kajian pendidikan Islam di masa kolonial Belanda. Yang kedua, bagaimana kajian Islam pada masa pendudukan Jepang. Dan yang ketiga yang ingin saya angkat adalah apa saja bentuk lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Maka mari kita simak satu persatu materi yang barangkali dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk kita ke depannya agar lebih semangat lagi dalam memajukan dan mengembangkan syiar-syiar agama Islam. Kebijakan pendidikan Islam di masa kolonial Belanda. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieter Khon menduduki Jakarta. Kemudian Belanda satu persatu memperluas jajahannya ke berbagai daerah. Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik, dan agama. Pada tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan. Selanjutnya pada tahun 1932 Masehi, keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberi pelajaran yang tidak disukai oleh penjajah.
Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan menurun kualitasnya dibandingkan pada masa sebelumnya. Belanda sebagai penjajah pada masa itu tidak mempedulikan perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama Islam, karena Belanda sendiri menganut agama Nasrani dan bahkan Belanda cenderung menghalangi pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian kita masuk pada pendidikan Islam di masa pendudukan Jepang. Pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945 dalam Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua. Jepang memenangkan peperangan pada tahun 1942 dan berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penjajahan Jepang di Indonesia mempunyai konsep Hoko Ichiu, kemakmuran bersama Asia Raya, dengan semboyan Asia untuk Asia. Jepang mengumumkan rencana mendirikan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya pada tahun 1940. Jepang akan menjadi pusat lingkungan pengaruh atas 8 daerah, yakni Markuria, daratan Cina, Kepulauan Muktai, Malaysia, Indonesia, dan Asia Rusia. Lingkungan kemakmuran ini disebut dengan Hako Ichi, 8 benang di bawah satu atap. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa kedudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Setelah Februari 1942 menyerang Samudra Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Semenjak itu, Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang dimiliki implementasi luas, terutama bagi sistem pendidikan era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, mengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Ada integrasi sistem pendidikan dengan dihapusnya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Sementara itu, terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan. Antara lain kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jepang adalah mengubah kantor for Islamic Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin oleh Islam sendiri, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang, mengizinkan membentuk barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah kepemimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu peran organisasi keagamaan dalam pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Munculnya organisasi Islam pertama kali di Indonesia adalah sebagai upaya untuk melaksanakan ajaran Islam dan mencerdaskan bangsa. Salah satu program yang dijalankan oleh setiap organisasi Islam yaitu pada bidang pendidikan beberapa organisasi Islam masa penjajahan. Yaitu yang pertama Jamiatul Khair. Jamiatul Khair yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tahun 17 Juli 1905 yang beranggotakan mayoritas kalangan Arab. Program utama adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar serta mengirimkan anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pendidikan. Namun program ini memiliki hambatan karena kekurangan dan kemunduran kekhalifahan. Kemudian ada yang kedua, Al-Irsyad. Al-Irsyad adalah pemecahan dari Jamatul Khair. Al-Irsyad mempunyai tujuan utama, yaitu yang pertama merubah tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab tentang kitab suci, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa lainnya. Kedua, membangun dan memelihara gedung-gedung pertemuan sekolah dan unit percetakan. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Al-Irsyad adalah pembaruan di bidang pendidikan. Pada tahun
1913 didirikan sebelum perguruan modern di Jakarta dengan sistem kelas materi pembelajaran yang diberikan adalah pelajaran umum di samping pelajaran agama. Sekolah Al-Irsyad mempunyai cabang dan semuanya berada di tingkat dasar. Kemudian yang ketiga adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 10 November 1912 bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan. Tujuan didirikan Muhammadiyah adalah untuk membebaskan umat Islam dari kebelengguan dalam segala bidang kehidupan dan praktek agama yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam. Kemudian ada Persis atau Persatuan Islam yang disingkat dengan istilah Persis, didirikan secara resmi pada tahun 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus, beberapa dengan organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke-20. Persis mempunyai ciri khas tersendiri dari organisasi ini. Di samping pendidikan juga dititik beratkan pada pembentukan khatam keislaman. Perhatian Persis terutama dalam penyebaran cita-cita dan pemikiran yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan bersama tokoh-tokoh Persis. Begitulah sekiranya yang barangkali saya dapat sampaikan dari sedikit materi perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun demikian, tentu masih banyak dan masih luas lagi materi yang ingin saya sampaikan. Karena terhambat oleh waktu dan keadaan, saya mohon maaf apabila ada dari pengucapan atau kata-kata saya yang barangkali masih belum pas atau tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Kita akhiri taklim kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Prima Ramadhani, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.